kelas skip main kia. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift Graduation. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-7. Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton episode pertama hingga ke-6, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Link video udah aku taruh di deskripsi. Kalau kalian sudah paham, mari kita mulai ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di sini terlihat kalau Peng sangat bersedih atas kematian teman-temannya. Begitu juga dengan Grace. Lalu di sana, Pak Picet memarahi Pak Supot atas semua insiden yang telah terjadi. Dan Pak Supot harus bertanggung jawab dengan semua masalah ini. Terlihat Bu Darin beserta tim keamanannya mencoba untuk menangkap Pak Supot atas perintah Pak Picet. Di pembicaraan mereka, Pak Picet meminta untuk menyerahkan program kelas berbakat kepadanya. Lalu setibanya Bu Darin di sana, ia tak melihat Pak Supot di ruangannya. Ternyata Pak Supot sudah pergi duluan sebelum Bu Darin menangkapnya. Singkatnya, satu persatu anak-anak berbakat diintegrasi. Mereka ditanyai apakah mereka telah ikut terlibat atas semua insiden ini. Tetapi jawaban mereka semua sama, yaitu tidak ada. Mereka menjawab kalau mereka tidak ikut terlibat atas insiden ini. Dan tersisa hanya Peng yang belum diintegrasi oleh Bu Darin. Lalu di sana terlihat Peng menemukan sebuah berkas yang di dalamnya ada sebuah foto. Tapi kita sebagai penonton belum diberitahukan foto siapa itu. Setelah itu, Pak Picet meminta Bu Darin untuk menyelesaikan semua masalah di sekolah ini, karena ia akan pergi ke Singapura untuk rapat kementerian. Dan Bu Darin mengiyakan perintah dari Pak Picet. Singkat cerita, akhirnya Bu Darin mengumumkan kalau dirinya akan menggantikan posisi Pak Supot untuk sementara, karena Pak Supot telah dikeluarkan dari sekolah dan dihapuskan jabatannya sebagai kepala sekolah di sana. Ia juga berjanji ke semua siswa kalau ia akan memperbaiki semua masalah ini dan membuat sekolah ini akan menjadi lebih baik lagi. Semua siswa hanya bisa terheran dan saling bertanya satu sama lain tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu terlihat Bu Darin memasuki kelas berbakat. Di sana ia mengatakan kalau kelas berbakat akan tetap dilanjutkan. Dan ia berjanji ia akan membuat sistem di sekolahan ini akan menjadi lebih baik. Lalu Peng bertanya tentang bagaimana Bu Darin mengatasi siswa yang sakit karena virus NYX88. Lalu sebuah fakta terungkap. Ternyata Korn masih hidup. Ia sedang dirawat di rumah sakit sekolah. Alasan Korn masih hidup karena kekuatan di dalam tubuhnya dapat menghealing, atau bahasa mudanya, kekuatannya adalah penyembuhan diri sendiri. Kelebihan Korn adalah ia bisa tidak tidur sama sekali. Karena hal itulah tubuhnya dapat menyembuhkan luka-luka dengan cepat dan membuatnya bisa bertahan hidup. Di sisi lain, virus yang dipinum oleh Korn juga telah menyebar ke otaknya. Karena Korn yang tidak dapat tidur, virus itu pun menyebar lebih cepat. Bu Darin berjanji kepada Peng akan secepatnya menyembuhkan anak-anak yang terkena virus itu. Di sana ia juga meminta bantuan Peng untuk menemukan file audio gelombang ultrasonik. Alasannya, ia membutuhkan audio itu untuk mempercepat penyembuhan. Akhirnya di sini terlihat Bu Darin yang sedang bekerja keras untuk mengembalikan keseimbangan sekolah itu lagi. Dan Peng selalu mengawasinya. Singkat cerita, Grace sedang diberi semangat oleh Bu Darin karena sampai sekarang Grace belum menemukan potensi dan bakat di dalam dirinya. Di sana juga terlihat Peng yang datang ke ruangan itu. Tak lama kemudian Grace pergi dari sana dan meninggalkan dompetnya. Di sana, Peng terus menanyakan tentang kesembuhan anak-anak yang terkena virus itu. Tetapi Bu Darin terus meyakinkan Peng kalau ia pasti membuat anak-anak akan menjadi sembuh.
Di sana Peng memberikan file audio ultrasonik yang dipinta Bu Darin. Singkat cerita, Peng menemui Grace dan mengembalikan dompetnya yang tinggal tadi. Peng juga menanyakan keadaan teman-temannya yang terkena virus itu. Lalu Grace membawa Peng untuk menemui teman-temannya di rumah sakit sekolah. Setibanya Peng di sana, ia terkejut melihat salah satu siswa yang terkena virus itu berubah menjadi orang yang tidak waras. Ternyata virus itu membuat beberapa siswa yang tubuhnya lemah menjadi kehilangan kesadaran, karena virus itu membuat otak mereka tidak bekerja lagi. Bahkan ingatannya juga menghilang. Peng yang mengetahui hal itu menjadi marah karena Bu Darin telah membohonginya dengan mengatakan kalau siswa yang terkena virus itu akan baik-baik saja. Namun kenyataannya bertolak belakang sama apa yang Peng lihat. Peng yang emosi lalu menemui Bu Darin dan menuduh Bu Darin telah membohonginya. Akhirnya Bu Darin mengaku kalau dirinya belum menemukan vaksin yang tepat untuk penyembuhan anak-anak yang terjangkit virus itu. Tetapi ia masih berusaha untuk menemukan obat atau vaksin itu. Ia juga akan menemui Pak Picet besok untuk membahas vaksin atau obat penyembuhan dari virus itu. Namun lagi-lagi, Bu Darin ketahuan bohong. Peng mengatakan Pak Picet telah pergi ke Singapura dalam waktu seminggu dan tak mungkin Bu Darin bisa menemui Pak Picet besok. Karena hal itu, Peng sudah tidak mempercayai lagi Bu Darin dan pergi meninggalkannya. Tetapi tiba-tiba di sana, Pun langsung muncul. Ternyata Pun telah mengembangkan kekuatannya dan telah berhasil mengkopi kekuatan Om yang dapat menghilang. Pun telah berada di sana sejak tadi dan mendengarkan perdebatan Peng dengan Bu Darin. Sebuah fakta terungkap. Di sini Pun telah mengkopi kekuatan Om yang dapat menghilang. Tidak hanya itu, ia juga mengkopi kekuatan Wave yang dapat meretas sistem, hingga mengkopi kekuatan Peng yang dapat memerintahkan seseorang hanya dengan sentuhan. Dan tentu saja Bu Darin sangat bangga kepadanya dan meminta Pun untuk percaya kepadanya kalau ia akan membuat masa depan Pun akan menjadi lebih baik lagi, asalkan Pun tidak menggunakan kekuatannya untuk melawannya. Tetapi efek samping dari kekuatan Pun dapat membuat mental dan kepribadian gandanya menjadi kacau, dan ia sangat khawatir tidak akan bisa mengatasi kepribadian yang lain di dalam dirinya. Singkat cerita, Om mengumpulkan semua teman-temannya untuk merayakan ulang tahun Namtan. Tetapi di sana terlihat suasana tegang di antara mereka. Lalu Peng mengatakan kalau ia ingin berbicara sesuatu hal kepada mereka semua. Wave lalu menjawab, mereka semua berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun Namtan. Pun juga mengatakan, apakah kau belum selesai atas semua kejadian ini? Lalu Om mencairkan suasana dengan menelpon Namtan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Namun Peng terus membahas Bu Darin yang telah berbohong tentang kesembuhan siswa yang terkena virus itu. Ternyata semua teman-temannya sudah tidak mau lagi berurusan dengan masalah ini, dan mereka semua tidak mau terlibat masalah lagi. Terlihat mereka semua sudah tidak mau mengikuti perkataan Peng. Peng lalu berdebat dengan mereka semua. Om yang kesal lalu melempar Peng dengan sebuah barang dan mengatakan ia ingin berkumpul dengan mereka semua karena ingin merayakan ulang tahun Namtan, bukannya berdebat. Om juga menyalahkan Peng karena telah membuat kekacauan di ruangan itu. Terlihat satu persatu dari mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Om menjadi bersedih karena tak dapat merayakan ulang tahun Namtan. Terlihat Wave juga pergi dari sana, tetapi Peng langsung mengejarnya. Tak lama kemudian, Namtan menelpon balik dan berbicara dengan Om. Namtan menanyakan semuanya kemana. Kenapa sepi? Apakah hanya kau sendirian di sana? Lalu saat di luar, Peng berdebat dengan Wave. Wave menuduh Peng yang telah melakukan semuanya ini dengan seenaknya. Ia juga menganggap Peng telah memanfaatkan dirinya. Ia mengatakan kalau Peng datang kepadanya di saat Peng butuh saja.
Di saat ia tidak setuju dengan rencana yang Peng buat, Peng lalu mengabaikannya dan pergi seorang diri dan melakukan segalanya di belakang Wave. Tanpa Peng sadari kalau semua teman-temannya menganggap Peng hanya memanfaatkan mereka semua. Maka dari itu teman-temannya sudah tidak mau lagi mendengarkan perkataan Peng dan memilih untuk tidak lagi berurusan dengan masalah-masalah yang akan merugikan mereka nanti. Peng di saat itu hanya terdiam. Akhirnya ia mengetahui alasan teman-temannya menjauhinya sekarang. Satu persatu teman-teman Peng menghapus foto dirinya bersama Peng, dan mereka juga terlihat sudah tak menyukai Peng, termasuk Om, sahabatnya. Peng hanya bisa bersedih dan berteriak karena semua ini. Di saat itu, tiba-tiba Peng dapat sebuah pesan dari seseorang dan ia pun langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Grace terlihat sedang berjalan ke ruangan Ted, temannya yang sedang sakit. Pas ia mau masuk ke dalam ruangan rumah sakit, tiba-tiba ia melihat sebuah ruangan kelas, bukannya ruangan rumah sakit. Ia juga mendengarkan suara seseorang yang memanggil namanya. Tak lama kemudian ia tersadar dan disadarkan oleh Ted. Ternyata Grace telah berdiri di sana selama hampir 1 jam tanpa Grace menyadari apa yang sebenarnya yang telah terjadi. Grace pun menjadi panik di saat itu. Lalu Ted menyadari mungkin kekuatan Grace sekarang telah terbangun dan itu adalah potensinya. Lalu di saat malam, Peng pergi ke sebuah gudang karena sebelumnya ia mendapatkan pesan dari seseorang. Setelah itu ia masuk. Ia terkejut karena di dalamnya terdapat banyak sekali mesin-mesin yang tak terpakai. Dan ia juga melihat sebuah tempat duduk yang sangat usang dan berdebu. Kalau kalian ingat, ruangan ini pernah ditampilkan di adegan awal di episode pertama. Lalu tak lama kemudian ada seseorang masuk. Betapa terkejutnya Peng, ternyata orang itu adalah Time, Pak Supot, dan Pak Pom. Pak Supot mengatakan di saat sedang pengobatan, hanya Time yang dapat mereaksi vaksin yang diberikan oleh Pak Supot, dan hanya Time lah yang dapat sembuh dari virus itu. Peng hanya bisa terdiam seakan-akan tak percaya ternyata Time masih hidup, dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Aku tahu kalian pasti masih penasaran dengan episode berikutnya. Maka dari itu, aku sarankan untuk kalian stay tune terus di channel ini, karena aku akan mengupload episode-episode berikutnya. Cukup sekian video kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.